Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga Allah selalu melindungi kita dengan dianugerahi nikmat sehat, nikmat iman dan juga Islam. Saya Fatunisa Kiraminofus, Komunikasi Penyiaran Islam kelas C semester 2 dengan dosen pengampu Bapak Najamuddin MSI, mata kuliah Ilmu Politik. Nah teman-teman, di mana kondisi kita sekarang ini, kita mensterilkan diri kita dari COVID-19 dengan cara berdiam diri di rumah. Tunggu dulu teman-teman. Berdiam diri di rumah nih bukan berarti kita menutup diri dengan apa yang terjadi di luar sana. Namun ini saatnya untuk kita mengolah pola pikir kita, mengamati apa yang tengah terjadi di dalam negeri kita. Nah, di sini saya akan mengajak teman-teman menilik kembali sejarah mengenai seorang tokoh yang sangat berpengaruh dalam ilmu politik, yaitu Thomas Aquinas. Semoga setelah kita membahas ulasan berikut ini, saya dan kita semua dapat mengambil pembelajaran untuk kemudian kita terapkan guna mendongkrak memori kemenangan dan membangkitkan persatuan. Dalam kesempatan kali ini teman-teman, saya akan memaparkan 3 permasalahan, yaitu yang pertama sejarah pada zaman Thomas Aquinas sendiri, dan yang kedua biografi tentang tokoh Thomas Aquinas, dan juga yang ketiga yaitu tentunya gagasan Thomas Aquinas yang berpengaruh pada ilmu politik. Keadaan zaman pada zaman Thomas Aquinas. Menurut sejarah perkembangan dunia dan pengetahuan, pada masa abad pertengahan merupakan di mana perkembangan pengetahuan di belahan dunia barat tidak berkembang secara baik, teman-teman. Pada masa itu, pengetahuan mengalami masa suram. Dalam keadaan seperti ini, Thomas Aquinas lah terlahir sebagai pencerah, berupa menyumbangkan pola pikirnya, yaitu filsafat teologi yang diyakini dan digunakan sebagai rujukan pengembangan pengetahuan filsafat hingga saat ini. Thomas Aquinas sendiri terlahir pada puncak zaman skolastik. Zaman skolastik dimulai sejak abad ke-9, yang dimana tokohnya itu adalah para pelajar dari lingkungan sekolah kerajaan dan sekolah katedral yang didirikan oleh Raja Karel Agung, dan kelak juga dari lingkungan universitas dan orde-orde biarawan. Nah, teman-teman, dengan demikian kata skolastik menunjukkan kepada suatu periode di abad pertengahan ketika banyak sekolah didirikan dan banyak pengajar ulung bermunculan. Namun, dalam arti yang lebih khusus, kata skolastik menunjuk kepada suatu metode tertentu, yakni metode skolastik. Dengan metode ini, berbagai masalah dan pertanyaan diuji secara tajam dan rasional. Ditentukan pro kontranya untuk kemudian ditemukan pemecahannya. Tuntutannya itu yaitu masuk akal dan pengkajiannya yang teliti dan kritis atas pengetahuan yang diwariskan merupakan ciri filsafat skolastik. Baik teman-teman, sekarang kita akan beralih pada biografi dari Thomas Aquinas. Thomas Aquinas ini terlahir dengan nama Thomas de Aquino. Ia terlahir pada era filsafat abad pertengahan. Dan Thomas Aquinas sendiri memiliki minat nih teman-teman. Minat utama Thomas Aquinas itu yaitu metafisik, teologi, epistemologi, politik, logika, budi, dan juga etika. Nah, karyanya yang terkenal yaitu Summa Theologiae dan juga Summa Contra,
Gentiles. Nah, alma maternya sendiri nih teman-teman, Thomas Aquinas itu pernah belajar di Biara Monte Cassino, Universitas Napoli, dan juga Universitas Paris. Thomas Aquinas lahir di Napoli pada tahun 1224 Masehi. Ketika ia hidup sedang terjadi perubahan besar. Hal ini ditandai dengan disintegrasi ekonomi dan intrik politik di dalam antar negara, kota, dan bangsa-bangsa yang sedang bangkit, serta pengaruh gereja yang begitu kuat. Orang tua Thomas Aquino adalah seorang bangsawan kecil dan menyiapkan putranya dan mengirimnya belajar dengan para pendeta Benedictine ketika masih berusia 5 tahun. Sungguh belia, bukan teman-teman? Aquinas sendiri mulai mengkaji manuskrip dan menulis banyak komentar, tak seperti rekan sejawatnya teman-teman. Thomas Aquinas mempercayai pencocokan filsafat pagan dengan ajaran gereja. Banyak karya yang dapat dibaca sebagai upaya untuk memberi sebuah sintesis pemikiran klasik dan teologis. Upaya ini menempatkan dirinya tepat di tengah-tengah serangan-serangan para ahli sekuler yang percaya bahwa Thomas berbuat keliru dalam mengkaji sumber-sumber pagan dan para pemimpin gereja yang mencurigai percampuran gagasan-gagasan pagan dengan dogma religius. Kemudian bersama-sama dengan jadwal perkuliahannya dan juga studinya yang padat, beban untuk menanggapi serangan-serangan dari para ahli ini kemudian dirasakan teramat berat oleh Thomas, yang kemudian mengakibatkan ia jatuh sakit dan meninggal dunia tepat dekat dengan tempat kelahirannya pada tahun 1274. Thomas Aquinas salah seorang pemikir yang intelektualistik teman-teman, dan tokoh terbesar di masa skolastik yang mengikuti ajaran Aristoteles melalui kontak dengan dunia Arab, yaitu membangun realisme, perpaduan antara nalar dan juga iman. Kodrat dan adikodrati, filsafat, serta teologi. Epistemologi Aquinas sendiri adalah uraian lanjutan dari epistemologi Aristoteles yang menerima pengetahuan intelektual, kebenaran, dan kepastian sebagai suatu kenyataan rasional antara subjek dan juga objek. Nah teman-teman, karya terpenting dari Thomas Aquinas ini adalah Summa Contra Gentiles, ditulis selama tahun 1259 hingga 1264. Buku ini berusaha membangun kebenaran agama Kristen dengan argumen-argumen yang ditunjukkan pada pembaca yang dianggap belum masuk Kristen pada waktu itu.